بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'mir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, haji dan hajjah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, tanda sayangnya Allah dimudahkan taat. Tanda sayangnya Allah dimudahkan taat. Mahal Pak, mahal. Kalau anda tinggalkan rumahnya, istirahatnya, kerjaannya, dunianya, hanya datang untuk salat fardu 5 waktu, itu dah hal luar biasa itu. Kalau ada yang jaga salat 5 waktu ke masjid, itu hal luar biasa. Apalagi datang ke masjid di luar waktu salat, itu lebih luar biasa lagi. Allah yang berikan hidayah, Allah yang berikan kekuatan, Allah yang berikan kesempatan, dan Allah berterima kasih atas taat kita, memberikan pahala yang luar biasa. Majlis ilmu, kata Rasulullah SAW, taman surga Allah di bumi, taman surga. Yakin yang datang ke taman surga Allah, di rumah Allah tidak. Orang ingin dunia dia lancar, dunia dia sukses, bahagia, sihat, berkah. Tapi banyak antara kita belum terlalu faham caranya seperti apa. Artinya sekarang kalau mau buka usaha harus belajar dulu. Gimana itu usaha ini, gimana barang ini, gimana. Baru kita belajar dulu, baru mulai, biar hasilnya mantap. Kalau buka usaha tanpa belajar, rugi. Begitu kita di dunia ini, anda ingin lancar, sukses, harus belajar dulu. Sistemnya dunia gimana, aturan dunia gimana. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang ciptakan dunia ini ada sistemnya, ada aturannya. Bagaimana setiap pabrik, setiap PT, setiap kantor ada aturannya Pak. Sekarang kalau kita ke kantor pemerintah, misalnya ada satu surat yang kita mau urus, ada aturannya Pak. Harus siapkan ini. Dan begitu sudah siapkan semua lengkap, dokumennya lengkap, suruh ke si fulan dulu, lantai 2, baru lantai 10, baru ada aturan. Kalau anda ingin urusanmu selesai, harus ikut aturan itu. Anda ingin lancar, ingin bahagia, ingin selamat, ingin sukses, ikut aturan. Ikut aturan. Aturannya gimana? Aturannya itu gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini menciptakan kita. Dan kata Allah, sini, anda tidak usah capek, tak usah. Anda jangan terlalu banyak fikiran, tak usah. Aku mencukupi semuanya ini, tinggal anda ikut aja. Silakan.
Ini aturannya. Ini buku petunjuk. Ini, silakan ikuti dengan baik. Aku menjamin, kata Allah, akan anda selamat, akan anda lancar, akan anda bahagia. Silakan ikut aja, ikut aja. Masalah kita apa? Kita belum baca aturan. Contoh, waktu kita beli HP baru, buka, ada HP, ada jas, ada apa lagi? Buku-buku kecil-kecil itu, tulisannya kecil-kecil itu, warna baca. Ada warna baca. Terus besok jadi ada masalah di HP, kita lari kemana? Yang di sana. Kita pergi ke mereka di sana. Kenapa? Padahal HP baru, tapi ada masalah. Mereka di sana, silahkan udah beres. Kau udah beres? Ya, dia udah baca bukunya. Dia udah tahu gimana aturan ini, gimana sistem ini, dia bisa mengatasi masalahnya. Begitu kita. Kalau baca dan faham aturannya seperti apa, Anda bisa mengatasi segala masalah di dunia. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba, siapa yang stres di dunia? Siapa yang stres? Yang belum faham aturan. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, dunia ini, aku ciptakan dunia ini tempat ujian, banyak masalah. Itu dunia, namanya dunia seperti itu. Datang orang bodoh, katanya apa? Aku mau istirahat. Gak bisa, Pak. Ini bukan tempatnya. Siapa yang begitu kita lihat stres apa? Orang kerja keras masa mudanya, katanya apa? Nanti kalau sudah tua mau istirahat. Begitu tua sakit terus, padahal dia mau istirahat. Salah, Pak. Ini bukan tempat istirahat. Di sini tempat ujian. Selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam badannya bisa, dalam hartanya bisa, keluarganya bisa, kerjaannya bisa. Jadi orang yang faham ini ada ujian, kapan aja bisa datang ujian, itu yang bisa mengatasi. Oh ya, aku tahu. Perjalananmu, Pak, dari sini sampai Jakarta jauh, Pak, 1000 kilometer. Oh ya, udah faham. Dia 1000 kilometer berarti dia udah hitung 8 jam, 10 jam, udah. Tapi katanya, sini, ayo ke Jakarta sebentar. 1 jam tak sampai, 2 jam tak sampai. Mana itu? Katanya di sini. 3 jam tak sampai, kan stres. Kok katanya di sini, tapi kok jauh? Dia dalam hatinya nunggu lagi stres. Enggak, tapi kalau dari awal dia faham itu jaraknya, dia otomatis akan siapkan sabaran, siapkan tenaga sesuai aturan itu. Ini yang terjadi di dunia. Suami istri nikah, apa yang terjadi? Suami ini fikirannya kalau sudah nikah akan nikmat. Nikmat sama istri saya, kita begini begitu, jalan-jalan gitu di rumah, romantis, ini. Udah nikah gimana? Ya Allah, stres. Banyak masalah, Pak. Banyak masalah. Dalam hal-hal kecil ada masalah setiap hari. Yang memang itu hidupannya begini. Atau istri itu harapannya, sama suami saya akan bawa saya ke jalan-jalan ke Eropa, akan beli HP baru, akan beli. Ternyata orang ini gak sesuai pikiran. Stres, gak mau, terima masalah.
kehidupan dunia banyak masalah. Sendiri ada masalah, sudah nikah ada masalah, punya anak ada masalah, belum punya anak tetap ada masalah. Coba kalau orang punya anak, apakah bisa tenang? Tak bisa, stres terus. Syekh, tolong doain anak saya, ini anak saya, biar dapat hidayah. Anak saya. Terus yang belum punya anak gimana? Syekh, tolong doain, saya belum punya anak. Udah nikah gimana? Oh, Syekh banyak masalah ini, gimana aturan istri saya ini? Kalau belum nikah gimana? Oh, Syekh tolong doain dapat jodoh, udah lama gak dapat jodoh. Tidak ada yang istirahat. Gak mungkin beres. Kenapa? Ini namanya dunia. Tempat ujian. Tempat ujian. Kapan istirahatnya? Nanti di akhirat. Kalau masuk surga, istirahat. Itu tempat istirahatnya. Tapi di sini di dunia masih banyak ujian. Dalam segala hal tidak ada yang bisa istirahat. Tidak apapun. Bukan masalah anda baik atau tidak. Oh, tidak ada urusan itu. Rasulullah makhluk yang terbaik ini, yang paling sempurna imannya, yang paling mantap taatnya, yang paling hebat ibadahnya. Gimana hidupannya, gimana susah sulit. Lahir yatim, masih kecil ibunya wafat, terus hijrah dari Makkah sampai kota Madinah jalan kaki 500 km jalan kaki. Keluarganya usir, dibunuh berkali-kali, mau bunuh berkali. Ini padahal orang baik banget, tapi begitu banyak masalah. Kenapa saya? Karena banyak ini saya yang terbaik bagi keluarga saya, tapi keluarga saya begitu balasannya. Karena ada orang seperti itu, stres dia. Saya sudah lakukan yang terbaik untuk teman saya, tapi begitu teman saya, wajar sekali. Wajar sekali. Rasulullah dia bilang apa? Gila. Rasul. Padahal dia kata-kata baik, akhlaknya baik, muamalahnya baik. Tapi mereka kok caci maki Rasulullah SAW. Kenapa terjadi semua ini? Dunia. Kalau anda faham baru bisa tenang. Kalau belum mau faham, stres. Tak selesai kan ujian itu. Masa muda ada ujiannya. Kalau udah tua, ada ujiannya juga. Tak bisa selesai. Faham? Tapi di dunia ini yang banyak ujiannya, sikap orang mukmin harus seperti apa? Itu kita yang bahas. Sikap orang mukmin seperti apa? Biar anda bisa mengatasi segala masalah, biar bisa lawan dunia ini yang banyak ujiannya, gimana? Udah dijelaskan. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran dijelaskan, anda tidak kuat. Anda tidak kuat sendiri, tidak kuat. Anda lemah, kata Allah. Kata Allah, anda manusia lemah. Saking lemahnya manusia itu, saking lemahnya manusia. Coba, orang badannya besar, tinggi, sihat walafiat, dia ada masalah, satu gigi aja ada masalah. Gimana hidupannya, gimana? Bukan semua badan, bukan. Bukan semua gigi, bukan. Satu aja. Di sini lagi ada masalah. Gimana? Gak bisa tidur, gak bisa makan, gak nikmati bicara. Ya Allah, 99 sehat, gagal satu. Ya itu saking lemahnya manusia. Saking lemahnya manusia. Kalau duduk santai, tiba-tiba digigit nyamuk, gimana? Baru saking lemahnya manusia. Karena itu kata Allah, anda tidak kuat. Solusinya gimana? Selalu Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran suruh kita kembali kepadanya. Contoh, الذين إذا
أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. mereka itu ulaika yang mengucapkan inna lillahi, ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Mereka itu akan dapat salawat Allah baginya. Gimana? Kita belajar Allah salawat kepada Nabi-Nya. Tapi di sini kata Allah, kalau anda kembali kepada Allah, akan Allah salawat kepadamu. Allahu Akbar. Allah salawat kepada saya dan berikan rahmat, karena setiap ujian ada dalam dia rahmat Allah yang kita tidak faham. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Terus ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Anda dapat apa? Yang pertama, anda dapat kemuliaan karena anda kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus yang kedua, dapat pahala karena anda sabar terima takdir Allah. Terus anda kata Allah, aku akan menguatkan hatimu bisa menghadapi ujian tersebut. Anda tak kuat sendiri. Kata Allah, aku akan menguatkanmu biar bisa mereka banyak pak dapat musibah, stres gila, betul? Pak, 10 miliar habis bangkrut, bisa mati. Anaknya meninggal tabrakan mobil, meninggal dunia, dia ikut. Gak kuat anda kata Allah. Tapi kalau kembali kepada Allah, kata Allah akan aku menguatkan hatimu bisa tahan, bisa sabar. Terus kata Allah, wa ulaika humul muhtadun, sebentar lagi aku akan berikan jalan keluar, petunjuk dari musibah itu, tenang saja. Terus apa lagi? Kata Allah, di dunia ini banyak mungkin tidak suka sama anda, banyak yang memfitnahi anda, banyak yang caci maki anda. Anda tidak bisa menghadapi semua mereka. Anda gak kuat, anda gak faham, anda gak bisa. Terus gimana? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Banyak mereka gak suka sama, banyak mereka udah mau habis anda, mau hancurkan anda. Hati-hati. Terus orang mukmin seharusnya seperti apa? Ini cerita dalam Al-Quran biar kita faham. Semua yang kita hadapi di dunia sudah dicerita dalam Al-Quran. Alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetap kembali kepada Allah. Yang tadi apa? Inna lillahi wa inna, tetap kembali kepada Allah. Ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Artinya ya Allah, aku tak faham, aku tak kuat, aku tidak bisa menghadapi mereka itu. Mereka banyak, mereka lebih kuat, mereka lebih ini. Aku tidak bisa, tidak tahu. Hasbunallahu ya Allah, Engkau ya Allah cukup bagi saya, bisa mencukupi saya terhadap mereka itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang anda dapat? Nah, ayat berikutnya apa? Apa? Itu zikirnya apa? Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi'ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Kata Allah, kalau memang mereka
aku akan menjamin mereka selamat dan saya yang mencukupi mereka terhadap itu. Ya Allah, berarti mana kita bisa? Mana kita bisa? Banyak urusan, banyak kegiatan, anda gak bisa. La hawla, tetap kembali kepada Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah berikan yang luar biasa. Bayangkan Nabi Ibrahim dapat musibah. Nabi Ibrahim dapat musibah. Apa? Kaumnya mau habiskan Ibrahim. Sampai apa? Mereka dilemparkan di dalam api itu. Datang Jibril, ya Ibrahim, aku siap bantu. Kata Nabi Ibrahim, kalau Jibril tak ada urusan, tapi kalau Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dapat apa? Yang tidak masuk akal, Pak. Dapat yang tidak masuk akal. Apa? Api itu yang sifatnya bakar, untuk Nabi Ibrahim berubah sifatnya menjadi qulna. Ini bantuan Allah. Coba bantuan Allah datang langsung. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, karena ini makhluk Allah, juga berubah saja. Jadikanlah tempat yang aman dan nyaman untuk Nabi Ibrahim. Allahu Akbar. Itu manfaatnya kita kembali kepada Allah. Itu manfaatnya pasrah urusan kita kepada Allah. Akan Allah yang atur. Allah yang atur segala urusan kita, segala hajat kita diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musa alaihi salam lagi lari sama kaumnya. Musa dikejar sama Fir'aun dan tentaranya, dikejar sampai datang satu tempat. Oh, gak ada solusinya. Oh, dah beres, habis. Apa? Di depannya laut, di belakangnya tentara Fir'aun. Mereka orang-orang yang tidak punya iman ucapkan apa? Kaum Nabi Musa, kata mereka apa? Inna lamudrakun. Kemana lagi wahai Musa? Kita udah habis. Sudah, sebentar lagi ditangkap, sebentar lagi dibunuh. Jawaban Nabi Musa apa? Qala kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Allah bersama kami. Allah bersama kami, akan Allah berikan petunjuknya, Allah berikan solusinya, Allah berikan jalan keluarnya. Apa yang terjadi? Yang tidak masuk akal. Laut tak masuk akal. Allah selamatkan Musa dan kaumnya. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, siapapun yang selalu kembali kepadaku, siapapun yang selalu pasrah urusan kepadaku, aku akan berikan yang terbaik baginya dalam segala hajatmu, segala kebutuhanmu, segala urusanmu di dunia dan di akhirat. Jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari Allah. Mohon maaf, lagi sakit, bisa ke rumah sakit, bisa beli obat, bisa. Sembuhan itu yang belum tentu, karena itu milik Allah. Itu milik Allah. Anda tak bisa dapat dengan obat, tak bisa. Tapi kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sakit yang sembuhkan kita Allah. Ingin
ingin barakah, bisa nikah, bisa punya anak, bisa. Tapi keluarga yang barakah gimana? Barakah itu milik Allah. Gak mungkin, itu gak bisa beli Indomaret, gak bisa. Barakah itu gak bisa. Itu milik Allah. Allah yang berikan barakah, barakah umur, barakah rizki itu dari Allah. Punya anak, bisa punya anak banyak, bisa punya anak banyak. Tapi yang berikan hidayah siapa itu menjadi anak salih salihah? Allah itu. Banyak. Coba Pak, bukan masalah orang biasa atau ustaz, bukan. Kalau hidayah milik Allah, ada nabi anaknya masuk neraka. Nabi anaknya kan cerita Nabi Nuh. Nabi ayo ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dipanggil, diajak, ayo anakku sini, selamat sama kita, naik kapalnya. Enggak, keras kepala. Enggak, saya lari ke gunung di sana akan saya selamat. Nah, anak Nabi. Hidayah itu milik Allah. Sekarang pertanyaannya, gimana kita dapat hidayahnya? Gimana kita dapat barakahnya? Gimana Allah selalu membantu kita, Allah menurunkan kita? Kan urusan itu semua milik Allah. Terus gimana caranya? Sudah dijelaskan. Apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, ini dua hal. Anda jaga, aku akan jamin semua hajatmu, semua urusanmu dibereskan. Apa? Iman dalam hatimu, istiqamah dalam amal salih beres. Iman dalam hati, istiqamah dalam amal salih. Kata Allah, tatanazzalu, mereka itu alla takhafu wa la tahzanu, bagi mereka itu yang selalu dekat kepada Allah, iman dalam hatinya, istiqamah dalam amal salihnya, dijaga sampai perasaannya. Tidak boleh bagimu takut atau sedih, kata Allah. Tidak boleh takut masa depan, tidak boleh sedih dengan info-info yang tidak baik. Akan dijaga segala urusan. Terus nahnu awliyaukum, kata Allah, nahnu awliyaukum fil hayati dunya. Kata Allah, aku menjadi wali kalian. Tahu wali? Kalau orang mau nikah harus ada apa? Wali. Wali itu yang tanggung jawab. Wali itu yang tanggung jawab perempuan itu. Kata Allah, aku yang menjadi wali kalian, aku yang bertanggung jawab. Tanggung jawab apa ya Allah? Fil hayati dunya, duniamu, urusanmu, rizkimu di dunia, keluargamu, kerjaanmu, usahamu, hartamu, semua itu kata Allah, aku yang menjamin, aku yang tanggung jawab. Cuman itu ya Allah, cuman itu ya, kata Allah, fil hayati dunya wa fil akhirah. Kuburmu, aku yang tanggung jawab. Sembit kelak, aku berubah untukmu menjadi taman dari taman surga. Di hari bangkit, hari mahsyar, hari hisab, hari sirat, anda lagi susah, lagi sulit, di sini aku bantu, aku memudahkan, aku menselamatkan, aku akan bereskan segala kebutuhanmu, aku akan selamatmu dari api neraka Jahannam, aku akan bawa anda ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan duniamu, segala urusan akhiratmu, kata Allah, aku yang menjadi wali kalian, aku yang menjadi tanggung jawab segala kebutuhanmu, segala hajatmu. Dan wa
wa abshiru bil jannah, kabar gembira bagi kalian, imanmu, amal salihmu akan saya bawa dan menjamin surga.